setengah jam. Kita ada kesaksian kemana itu kan tahun paling lama kesaksian barangkali ada yang tapi sudah tempo paling lama 3 menit 4 menit bukan 5 menit soalnya saya organisasi supaya pernah dulu aku takut kadang-kadang kita tetap
Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang pada hari ini memberikan kita kemurahannya, menyatakan cinta kasih-Nya dengan membawa kita, mendorong kita dari rumah, dari kegiatan kita untuk hadir beribadah di rumah Tuhan. Bapak Ibu yang online dan juga offline melalui media-media sosial GBS Firdaus, saya ucapkan juga shalom, salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menikmati bait-Nya. Kita undang hadirat Tuhan kita yang maha kudus di altarnya yang kudus. Kita naikkan pujian, biar selalu Tuhan kutinggikan korban-Mu. Haleluya. Selalu Tuhan ku tinggikan korban-Mu, tinggikan korban-Mu di hidupku. Ku tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuasa-Ku. di atas korban-Mu ku alaskan. Di atas korban-Mu ku alaskan tabisanku. Di atas korban-Mu ku percayakan hidupku. Di atas korban-Mu ku akan menahan semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Kita naikkan kembali dari awal, biar selalu Tuhan meninggikan korban-Mu. Tuhan, ku tinggikan korban-Mu, tinggikan korban-Mu di hidupku. Ku tak ingin Tuhan melepaskan diriku. Tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuasa-Ku. Bait yang kedua, jadikanlah daku rumah-Mu yang kudus. Jadikanlah daku rumah-Mu yang kudus, yang berkenan selalu di hati-Mu. Senantiasa rela mempersembahkan korban. Rela mempersembahkan korban, tak bisa hidupku bagimu. Ayat yang kedua kita ulangi, jadikanlah daku rumah-Mu yang kudus. Jadikanlah daku rumah-Mu yang kudus, yang berkenan selalu di hati-Mu. Senantiasa rela mempersembahkan korban, tak bisa
ku alaskan tahbisan. Di atas Quranmu ku alaskan tahbisanku. Amin. Haleluya. Di atas Quranmu ku percayakan hidupku. Di atas Quranmu ku ajak menang atas buah, dan ku menjadi milikku selamanya. Haleluya Bapa. Haleluya Allah yang kudus. Memang benar Bapa, kami ada di hadapan-Mu karena korban-Mu Engkau mati. Engkau lahirkan kami dengan darah yang kudus itu. Kami sangat bersyukur. Berharga hidup kami yang tidak ada artinya, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih keberhak. Untung kami mempunyai Allah yang kudus, Allah yang kasih. Itulah Yesus Kristus yang mengangkat kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami sekarang beribadah kepadamu, memuji memuliakan namamu Tuhan. Kami bawa Tuhan jiwa kami menyembahmu, bermohon kepadamu biar Tuhan selalu mengurapi kami, memberkati kami, mempertahankan hidup kami, biar kami ikut nanti Tuhan di dalam pengangkatan-Mu kalau sudah datang nanti menjemput gereja-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah sebabnya semua kami emak-Mu yang ada sekarang di sini yang beribadah kepadamu, berkatilah Bapa. Biar benar-benar Tuhan berkati itu kami rasakan. Sekaligus Tuhan memberkati kami di dalam mana kami mengalami sakit jasmani, sakit rohani. Itulah Tuhan, berkat-Mu itu semua menyembuhkan berkat firman-Mu dengan kuatan, dengan diteguhkan dengan roh yang Engkau percayakan bagi kami, yang memenangkan hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Itulah sebabnya semua pelayan-pelayan yang sudah Tuhan bergerak hatinya untuk melayani-Mu, biar benar-benar Tuhan pakailah semua untuk selanjutnya imam-imam, siapapun Tuhan yang melayani-Mu, biar benar-benar ada duka kami di hadapan-Mu, ada persembahan kami, rasa syukur kami bahwa benar seperti dan yang kami ini karena korban mula ada Tuhan, makanya kami ada di hadapan-Mu, makanya kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami. Apabila dia sakit jasmani, Engkau menyembuhkan Tuhan. Apabila sakit rohani, sembuhkan juga Tuhan. Biar bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini untuk menerima berkat-berkat kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami, khususnya Tuhan hamba-Mu yang membawa firman, Engkau selalu memakai Tuhan. Biar benar-benar firman itu Tuhan seperti jiwa kami, seperti cita-cita kami, benar-benar itu jadi berkat jasmani, berkat rohani bagi kami. Karena Engkau menjadikan segala yang ada apapun Tuhan karena firman-Mu. Itulah sebabnya firman-Mu itu Tuhan, kami Tuhan percaya untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah doa kami mohon di hadapan-Mu. Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami, bahkan mempelai surga kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Puji bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya berharap bahwa Tuhan itu baik. Hari demi hari kita saksikan lawatan Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian buat Allah kita. Allah itu baik, sungguh amat baik. Haleluya, kita naikkan pujian ini, pujian yang sangat indah ini. Sebab saya percaya bahwa siapapun anak-anak Tuhan pasti mengalami kebaikannya. Allah
bahwa itu baik, Haleluya. sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang kuperlukan. yang ku perlukan. Menyatakan apa? Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan Sekali lagi katakan Yesus luar biasa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua musuh kita takluk. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Terus puji-puji Yesus. Ya, sebab hanya satu nama yang memang layak mendapatkan puji-pujian itu. Ialah yang terbesar. Ialah yang maha kuasa, yang senantiasa memberikan kebaikan buat kita. Puji-puji Yesus.
iman kita tidak akan goyah sekalipun apa yang terjadi di muka bumi ini. Puji bagi Tuhan. Kita naikkan kembali pujian buat Allah kita yang selalu senantiasa memberikan berkat-berkatnya dan kasih karunia-Nya, sebab kasih-Nya itu memang seperti sungai yang senantiasa mengalir. Maka baiklah kita mengambil sikap merendahkan diri supaya aliran kasih Tuhan selalu menghinggapi kita, membasahi hidup kita. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai. Kita imani pujian ini, maka berkat-berkat Tuhan, keselamatan, kesembuhan dan lain sebagainya pasti kita alami. Haleluya. Kasih-Nya, damai-Nya, firman-Nya senantiasa ada di dalam kehidupan kita, mengalir terus dan tidak pernah kering. Kita naikkan pujian buat Tuhan untuk menyambut berkat firman Tuhan, sebab firman itulah yang memberikan kita kedamaian, sebab firman itulah yang menjadi pancaran kasih-Nya. Penuhkanlah bejanaku, ya. Mari kita ambil sikap seperti Maria itu, rendahkan hati kita supaya aliran firman-Nya membasahi hidup kita, hati kita. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Sedang bangkit berdiri, aku datang dan bersujud di hadapan-Mu. Dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwa. Firman-Mu yang berkuasa untuk
saya undang Bapak Gembala untuk makan bersama. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Seperti nyanyian yang kami naikkan Tuhan, melalui firman-Mu kami boleh mendapatkan kekuatan. Lewat firman-Mu kami boleh mendapatkan jawaban setiap pertanyaan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, biji mata-Mu Tuhan yang setiap membawa pergumulan Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan kami boleh diubahkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah sembah pujian kami, agar senantiasa pujian kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Sekarang kami akan duduk diam seperti Maria Tuhan, mendengarkan sabda firman-Mu, firman pengajaran yang jelas, benar dan murni Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu Tuhan kami mendapatkan kekuatan baru Tuhan. Lewat firman-Mu kami boleh dapatkan jawaban dari setiap pergumulan kami. Bahkan lewat firman-Mu Tuhan boleh kami mendapatkan kesembuhan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berbicaralah melalui mulut lidah hamba-Mu yang telah Kau siapkan Bapa. Kami siap mendengarkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Namun kuasa setan jahat, roh ngantuk kami mengusirnya, yaitu di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan hati serta ruangan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan dan kami siap Bapa. Terima kasih, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita pada hari ini Minggu tanggal 10 ya. 10 September 2023 kita bisa beribadah ya. Tibalah waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan, juga bagi yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda.
Selamat berbakti. Kita buka Alkitab kita dari kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-57 ayat 18. Yesaya pasal 57 ayat 18, temanya adalah Aku, maksudnya Tuhan akan menciptakan puji-pujian dan damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Jadi Tuhan akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Ya, silakan. Yesaya 57 ayatnya yang ke-18. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan, juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Ayat 19, aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Ya, tolong dibaca sekali lagi ayat yang ke-19. Ayatnya yang ke-19, aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan akan menciptakan, pertama, puji-pujian. Kedua, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Ya, jadi puji-pujian itu Alkitab mengatakan Tuhan itu hadir di atas puji-pujian umatnya Israel. Ya, jadi ketika kita memuji Tuhan, Tuhan itu hadir ya di atas puji-pujian. Makanya kita harus rajin memuji Tuhan, berdoa. Ini rajin gak memuji Tuhan? Ya, belajar rajin memuji Tuhan. Ya, kemudian juga rajin berdoa. Sering kita mendengar Tuhan hanya sejauh doa. Ya, semua persoalan manusia bisa diselesaikan lewat memuji Tuhan dan berdoa. Ya, kita sudah tahu dan mungkin ceritanya tentang ya Silas dan Paulus. Ya, Silas dan Paulus ketika berada di dalam penjara. Ketika berada di dalam penjara, biasanya itu tangan diborgol, kaki diborgol, kemudian pintunya rapat. Ya, jadi secara manusia kehidupan Paulus dan Silas ini menderita. Ya, nanti tinggal bisa eksekusinya itu bisa eksekusi hukum mati, ya, atau bebas tapi kemudian dalam waktu yang lama. Tetapi Paulus tidak bersedih atau menangis di dalam penderitaan karena kebenaran, ya, tetapi justru berdoa memuji Tuhan. Ya, berdoa memuji Tuhan. Jadi ketika mereka berdoa dan memuji Tuhan, maka Tuhan datangkan mukjizat. Ya, mukjizat sesuai dengan kebutuhan mereka, yaitu Tuhan mendatangkan gempa bumi yang dahsyat. Ya, gempa bumi yang dahsyat yang membuat sendi-sendi penjara itu lepas dan pintu-pintu penjara pun terbuka. Ya, terbuka. Nah, inilah kekuatan doa dan pujian. Ya, dan kemudian keduanya pun bebas. Boleh dibaca dulu dalam Kisah Rasul pasal 16, ya. Coba dibaca dulu. Ya. Kisah Rasul pasal 16 ayat berapa itu?
Bisa dibaca, bantu saya. Ya. Kisah Rasul pasal 16 ayat. Ya. Ayat berapa? 26. 26. Ya, boleh. Kisah Rasul 26. Kisah Rasul 16 ayatnya yang ke-26. Ya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Nah, sebelum itu ada doa dulu, berdoa menyanyi. Ya, coba. Di atasnya. Ayatnya yang 25. Ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Iya. Jadi berdoa, ya. Menyanyi, ya, memuji Tuhan seperti tadi. Tuhan itu hadir di atas puji-pujian. Terus perhatikan. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Berarti nyanyiannya itu bukan dalam hati atau intern aja, tapi sampai kedengaran. Ya, nggak tahu berapa sel itu ya. Pasti banyak, tapi semua orang di dalam penjara itu mendengar ya nyanyian mereka ini berdua, Paulus dan Silas. Terus perhatikan. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Ya, terjadi apa? Gempa bumi yang hebat. Ya, ini luar biasa ini. Perhatikan. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Pintu penjara terbuka, semua ikatan belenggu lepas. Nah, inilah kekuatan doa, pujian, ya. Jadi belajar kita, termasuk saya, harus belajar berdoa dan memuji Tuhan ketika datang masalah kehidupan, ya, persoalan kehidupan dan hal yang tidak mungkin, ya, seperti gempa itu biasanya jarang terjadi, ya, tetapi bisa terjadi karena doa dan pujian dari Paulus dan Silas. Kita lihat dulu sebentar, ya. Jadi Alkitab mengatakan bahwa langit itu adalah, ya, tumpuan kakinya, ya. Boleh dibaca dulu. Ya. Pertama Mazmur 19 dulu, ayat 1 sampai 2. Mazmur 19 ayat yang pertama. Ya, nanti coba dibantu. Langit adalah tahtanya, bumi tumpuan kakinya. Ya, bisa nanti dibantu. Ya, perhatikan. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Ya, langit menceritakan kemuliaan Allah. Terus. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Ya, terus. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Ya, coba ayat 1 2 lagi sekali lagi. Ayat 1 dan 2 sekali lagi. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ini langit dan cakrawala itu menceritakan, ya, perbuatan pekerjaan Tuhan. Ya, memang kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Alkitab mengatakan tak terselami, tak terselidiki jalan-jalannya Tuhan dan keputusan. Ya, tetapi bagi kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita percaya walaupun tidak melihat. Ya, percaya walaupun tidak melihat. Kalau kita melihat dulu baru percaya, itu bukan iman namanya. Ya, tapi kita percaya walaupun tidak melihat. Makanya kita disuruh berdoa. Ya, doa itu sebenarnya,
ya cara Tuhan untuk menolong kita. Dan kalau kita berdoa dengan iman walaupun belum dilihat, ya apa yang kita minta itu belum dilihat, tapi percaya, ya percaya, yakin. Alkitab mengatakan seolah-olah kamu telah menerimanya, percayalah bahwa kamu akan menerima. Baru seolah-olah, ya seolah-olah kamu telah menerima, percayalah maka kamu akan menerimanya. Dan memang Tuhan pasti mengabulkan kalau itu kebutuhan kita, ya. Kalau itu kebutuhan kita, coba di mana itu? Percayalah, ya. Ya, meminta dengan percaya, coba dibantu saya, ya. Ya, perhatikan. Udah dapat, gampang sekarang, ya. 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 Markus 11:24. Ya, perhatikan. Markus 11:24. Ya. Markus 11 ayatnya yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, pelan-pelan, coba sekali lagi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan Ya, kepadamu. kaum ibu dulu, wanita dulu bacanya, ya, pelan-pelan, ya. Ya, kaum pria bisa baca pelan-pelan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Ya, jadi kita disuruh berdoa, ya, tapi harus dengan apa? Percaya, dengan iman. Sebenarnya ada lagi kata iman sebesar apa? Biji sawi. Biji sawi mungkin biji paling kecil, ya. Ya, beda dengan biji apa itu? Kelapa, ya, durian, ya. Kelapa itu gede, durian, ya, gede. Nah, tapi cukup sebesar biji sesawi, ya. Seandainya mungkin jatuh di sini, itu sulit mendapatkannya. Begitu kecilnya, ya. Iman itu datang dari mendengar firman. Jadi cukup iman sebesar biji sesawi. Apapun yang kita minta bisa kita dapat. Bahkan gunung yang besar bisa kita pindahkan, ya. Bisa kita pindahkan, itu kata firman Tuhan, ya. Nah, saudara, kita maju sedikit kepada, ya, ini sampai sekarang memang Israel belum terima Yesus, ya. Nah, kapankah Israel akan terima Yesus? Mari, Lukas 21 ayat 20. Perhatikan. Karena satu kali Israel dan bangsa kafir akan dipersatukan. Ya, perhatikan. Lukas 21 ayat yang ke-20. Ya. Tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara. Nah, ini nubuatan atau khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Ya, sampai sekarang ini Israel belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kelahiran Yesus juga mereka tolak sampai lahir di kandang domba. Kemudian mereka menyalibkan dia, membunuh dia. Sampai hari ini Israel belum percaya kepada Yesus. Tapi satu kali akan percaya. Terus perhatikan. Ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Ya, pelan-pelan sekali lagi. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara. Ya, ini khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Jadi satu kali Yerusalem itu dikepung oleh tentara-tentara dari berbagai bangsa-bangsa. Terus perhatikan.
Ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Ya, ketahuilah keruntuhannya sudah dekat. Terus perhatikan. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yerusalem, di Yudea, harus melarikan diri ke pegunungan. Ya, jadi pegunungan itu maksud tempat yang tinggi. Ya, pada waktu itu orang-orang yang berada di Judea harus melarikan diri ke pegunungan. Itu maksudnya rohani meningkat. Ya, meningkat rohaninya, termasuk kita harus meningkat rohaninya. Memang untuk meningkat itu perlu ada tenaga, ya. Nah, ini gunung, ya. Jadi bukan bukit saja, tapi gunung, tempat yang tinggi. Terus perhatikan. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Ya, terus. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Ya, ulangi dulu pelan-pelan. Ayatnya yang 23. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusahkan bayi pada masa itu. Menyusahkan. Maaf, saya ulangi. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Ya, terus. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Ya, seluruh negeri, seluruh bangsa-bangsa di dunia akan kena murka Allah. Terus perhatikan. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Ya, terus perhatikan. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Pusat nanti ya peperangan, ya, di mana bangsa-bangsa di dunia yang sangat benci kepada Israel sampai sekarang ini, terutama negara-negara sekelilingnya. Terus perhatikan. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Udah? Sedikit lagi apanya? Perhatikan apanya? Dan ayatnya yang 24. Dan mereka 25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. iya, ini laut itu maksudnya laut bangsa-bangsa. Terus perhatikan. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Ya, mati apa? Ketakutan. Jadi padahal Alkitab mengatakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jadi kita tidak perlu takut sebab janji Tuhan adalah penyertaan. Terus perhatikan. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kedatangan Tuhan. Jadi berarti sudah masuk pada sangkakala yang ketujuh, ya. Perhatikan. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya, kalau itu terjadi, angkatlah apa? Angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jadi baca, tolong pelan-pelan dibaca ya. Ayatnya yang ke-28. Ya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Nah, ini. Coba kaum ibu dulu nih, pelan-pelan ya. Bagus ini. Jadi hari penyelamatan, berarti kita tidak binasa. Bisa ngerti nggak? Terjadi keselamatan. Ya, kalau Tuhan menyelamatkan, pasti Dia sempurna menyelamatkan kita.
Kita sudah pernah mendengar Tuhan menyelamatkan kita dari murka Allah, dari dosa, dari apa lagi? Masih ingat nggak? Tuhan menyelamatkan dari murka Allah, terus dari dosa dan masih ingat? Hah? Halo? Tuhan menyelamatkan kita dari murka Allah, dari dosa, dari apa lagi itu? Hah? Lupa. Masih ingat nggak? Lu? Kalau nggak salah ada itu. Ya. Dari mana? Dari dosa, murka Allah. Siapa lagi? Yang punya HP tolong. Ya, dari mana kita diselamatkan? Ya. Hah? Dari dosa keturunan. Ya, coba yang lain dulu, yang lain. Hah? Dari maut, terus dari mana lagi? Masih ada banyak itu. Dari dosa, murka Allah, dari maut, terus apa lagi? Maut itu sudah neraka ya. Kalau maut sudah neraka. Alam maut. Alam maut di atas di bawah kira-kira. Kalau surga di atas. Dia menyelamatkan kita dari alam maut. Jadi bukan hanya dari dosa. Dapat dipastikan kita tidak masuk ke alam maut. Amin. Kita masuk ke mana? Ke surga. Yakin nggak ini masuk surga? Amin. Ya. Sudah ada meterainya. Ya, meterainya adalah Roh Kudus. Diberikan roh. Kenapa kita bisa percaya kepada Yesus? Nah, ini pertanyaan. Kenapa orang bisa percaya kepada Yesus? Kan banyak orang belum percaya ya. Bisa ngerti? Karena ada roh di dalam diri kita. Tak seorang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau tidak ada roh Allah di dalam dia. Bisa mengerti? Kenapa kita memanggil Yesus, berseru kepada Tuhan? Karena ada roh Allah di dalam kita. Coba di luar sana belum pernah memanggil nama Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada roh Allah. Jadi roh Allah ini yang disebut menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Yesus sudah di surga, ya kan? Tapi aku akan mengutus penolong, penghibur untuk menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Sampai hari kiamat, janji Tuhan itu penyertaan. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Waktu kita sendiri, waktu dalam pencobaan, dalam kesulitan, Dia selalu menyertai. Ingatlah waktu Israel keluar dari Mesir, ya, dipimpin oleh tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam. Jadi tiang api itu menerangi waktu malam supaya jangan gelap, jangan kedinginan. Karena pada gurih itu sebut ekstrim, panasnya ekstrim pada waktu siang, juga dinginnya ekstrim pada waktu malam. Maka ada namanya tiang awan, melindungi pada waktu panas siang supaya pas sejuk, sejuk dalam perjalanan. Tapi juga tiang api untuk apa? Menyertai, menerangi supaya hangat. Supaya apa? Hangat. Karena waktu malam dingin sekali. Ini namanya tiang awan, tiang api. Itulah Roh Kudus dan firman Tuhan. Tiang awan dan tiang api itu apa?
firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya, itu janji Tuhan. Dia akan berikan Roh Kudus. Firman kita dengar, kita arsip di hati kita. Ya, diarsip sebagai harta yang paling berharga. Jadi firman itu seperti surat-surat berharga. Ya, kalau surat berharga biasanya apa itu? Contohnya ijazah, ya kan? Apalagi bisa? Apa? Surat nikah. Jangan dijual surat nikahnya digadaikan. Apalagi? Apa? Apa? Kalau aku digadaikan. Terus apa? Apalagi? PPKB. Ada loh, baru nikah sudah dijual surat. Sudah dijual surat nikahnya. Ya. Digadaikan atau dia apa itu ya? Ada cerita aja begitu. Ya. Jadi ada tiang awan, tiang api ya. Ya, coba kita buka dulu. Ya, Keluaran berapa itu coba ya? Ya. Bantu saya, Keluaran pasal ya. Jadi HP itu gampang ya. Apa? Ya, perhatikan ya. Ya. Keluaran 13 ayat yang ke-21. Ya, Keluaran 13:21, perhatikan ya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Ya. Terus Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. ya, sehingga dapat berjalan siang dan malam. Untuk kita sekarang ini tiang awan, tiang api itulah firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya, jadi yang menyertai kita tiap hari itu firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya, jadi kita tidak perlu ragu. Ya, mari kita baca dulu kebesaran Tuhan ya. Mazmur 19, perhatikan. Ya, ayatnya ayat 1 sampai 2. Ini kebesaran Tuhan ya. Mazmur 19 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Terus Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. ayat yang mengatakan langit itu tahtaku, bumi tumpuan kaki. Coba ya. Langit adalah ya. Ya, perhatikan ya. Yang benar ya, perhatikan. Sekali lagi, tolong. Bisa berapa? Ya, ya. Yesaya 66 ayat yang pertama. Keselamatan 66. Ya. Yesaya 6. Yesaya 66 ayat yang pertama. Perhatikan ya. Keselamatan sesudah hukuman. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ya, bagian A saja ya, coba. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku. Ya, langit itu tahtanya Allah, tempat kediaman Allah. Terus Dan bumi adalah tumpuan kakiku. ya, jadi bumi ini tumpuan apa? Kakinya Tuhan. Jadi kakinya Tuhan bertumpu di mana? Bumi.
Itulah kebesaran Allah. Bisa saudara bayangkan kebesaran Tuhan? Ya, langit itu tahtanya, bumi tumpuan kakinya. Itu kebesaran Tuhan. Jadi Tuhan kita itu besar, ya. Jadi jangan kita takut, ya. Jangan gelisah, sebab Tuhan itu besar. Itu artinya Tuhan menuntun, menyertai kita, ya. Ayat terakhir, mari kita buka dulu dalam kitab, ya, 1 Petrus pasal yang kelima. Ini bagian terakhir, ya. Artinya Tuhan siap menolong kita, ya, menolong kita. Boleh ayat yang ke-7 mulai? Boleh ayat 5 mulai, ya. Perhatikan para muda-mudi, perhatikan 1 Petrus 5 ayatnya yang kelima. ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, Ya, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. orang muda tunduk nurut kepada orang-orang yang tua. Terus, Sebab Allah menentang orang-orang congkak, ya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. ya, Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, ya. supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Kalau kita merendahkan diri, Tuhan akan meninggikan. Perhatikan terus. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Iya. Sebagai manusia pasti bisa timbul kekhawatiran. Terus perhatikan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi iblis harus dilawan dengan apa? Iman yang teguh. Ya, kalau ada bayangan umpamanya gelisah, takut, usir dalam nama Tuhan Yesus. Terus perhatikan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya, benda itu dalam perjuangan, tapi akhirnya akan ada damai sejahtera dari Tuhan. Ya, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita angkat sebuah lagu. Dialah Tuhan. Dia Tuhan. Ya. Dialah Tuhan, Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari mati. Ya. Ya Tuhan.
pencipta manusia menurut teladan Allah, bahkan pencipta hidup di kesempurnaan. Tetapi manusia jatuh sebab kebenaran dirinya terhilang dalam jurang kebinasaan. menunjukkan kepada Dialah Tuhan. ya, dialah Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita, beserta kita, menjaga, melindungi, memelihara kita. Dia ciptakan puji-pujian bagi kita,
ya Tuhan. Ya, Dia ciptakan juga damai sejahtera. Dia juga menciptakan damai. Damai di hati kita. Damai sejahtera artinya peperangan, pergumulan tidak ada lagi. Sebab damai itu telah dicapai. Tuhan berikan damai di tengah dunia. Walaupun dunia tidak damai, tapi hati kita harus tetap tenang dan damai. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberi tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Terimalah damai sejahtera yang dari Tuhan, yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Biar penyakit datang, persoalan datang, tetap damai hati kita. Tenang, seperti singa muda yang kuat. Tenang di semua keadaan. Dia tahu dirinya kuat, kita pun kuat. Kita dikuatkan oleh firman dan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lembut, kita menyembah Tuhan. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Engkaulah Allah kami. Engkaulah Tuhan kami yang menyertai kami setiap waktu di semua musim keadaan kami, untuk membuat kami tenang dan damai. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Inilah kami umat-Mu Tuhan, umat tebusan-Mu. Janji-Mu tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Itu yang membuat kami tenang dan damai. Allah lebih besar dari apapun, lebih besar dari kuasa kegelapan, lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Engkau terlalu besar bagi kami Tuhan. Dan ini yang membuat kami di dalam perjalanan hidup kami selama di dunia yang gelap dan sukar ini Tuhan, membuat kami tetap tenang. Walaupun
maupun kami sendiri Tuhan. Waktu pun malam datang, kami tetap tenang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dunia yang banyak pergumulan hidup, tetapi bersama Tuhan kami bisa melewatinya semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari, kalau sakit boleh diraba penyakitnya dengan tangan kiri, tangan kanan angkat. Kalau persoalan pergumulan hidup, mari taruhkan tangan kirimu pada dadamu. Hamba berdoa buat anak-anakmu semua. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Dan kuasa firman dan roh-Mu ada bersama dengan kami. Dan mujizat masih ada bagi kami semua. Engkau sanggup membukakan pintu bagi yang tertutup, pintu masa depan mereka. Hamba berdoa bukakan pintu kesempatan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sakit penyakit, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin doa kami naik ke hadapan Tuhan. Dan Engkau mendengar doa kami. Tangan-Mu terulur bagi kami. Sehingga tidak ada di antara kami yang pulang dengan gelisah dan takut. Tetapi kami kan dihentar dengan sukacita dari Tuhan. Sukacita dari Tuhan itulah kuat kami. Kami kuat karena Tuhan beserta dengan kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima mujizat pertolongan. Kasih karunia-Mu kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan puji-pujian, kita jalankan persembahan, kita nyanyikan kitab kehidupan. Ya.
persembahan saudara dan korban-korban saudara ya. Sebagai wakil jemaat bagi kita Selasa ada doa, hari Rabu ada pendalaman Alkitab, Sabtu ibadah remaja muda, Minggu kita kembali ibadah, nanti ibadah kedua di Permata 10.30. Kita doakan mereka yang kurang sehat. Kita doakan Levin, anak dari Bapak Herbert, sedang dirawat ya. Kemudian Opuro Mandoburu, Mama dari Bu Lydia, Mama Sherlock, Bu Susan juga ya, Bu Susan Permata, Mama Civana ya. Nah, itu saja saya kira ya. Kita berdiri ya. Bagi saudara yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang, Tuhan memberkati kehadiran kita ya. Kami mengharapkan saudara bisa hadir kembali ya. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Kami menyatukan iman kami, hati kami kepada Tuhan, mendoakan saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat Levin, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Buat Opuro Mandobur juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Mama Ibu Lydia juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Mama Sherlock juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Bu Susani Permata, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Mama Civana juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti juga secara online, baik langsung dan tunda, Tuhan jamah mereka, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Bagi Tuhan, bagi orang percaya, semua bisa jadi. Tidak ada yang mustahil. Berkatilah anak-anakmu sekalian. Berkati mereka, tibakan di rumah dengan selamat, jagai, lindungi, dan biarlah mereka melakukan aktivitas mereka pada minggu-minggu ini bersama dengan Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Ibu Susan. Berkati juga masyarakat di mana kami beribadah di sini. Pemerintahan tingkat RT, RW, Lurah, Muspika, Andir, Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, begitu juga Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI, Polri berkati, MPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia berkati Bapak. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ulanglah dengan cinta kasih sayangnya Tuhan. Haleluya. Amin.